Halo sahabat Finerwalk dimanapun Anda berada, salam sukses tentunya ke depannya ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan open mainnet segera tiba dan kita bisa menukarkan koin yang kita miliki. Bagi yang sudah migrasi ya harapannya jangan ya sombong mungkin ya seperti itu. Dan sayangi koin Anda. Buat yang belum KYC ya sabar. Core team akan menyiapkan semuanya tentang KYC. Dan mudah-mudahan 1 bulan ini selesai karena sudah hampir 3 juta KYC. Dan kalau program KYC sudah selesai, maka open mainnet akan dilaksanakan. Nah, jadi teman-teman, menjelang open mainnet ya, ini bursa cryptocurrency, wah ini luar biasa ini, yang ada di dunia itu akan berebut ya, masuk ke dalam blockchain P-Network. Nah, jadi blockchain P-Network itu bisa kita lihat di P-Block Explorer karena di situ ada rangkaian ya. Kemudian ada yang namanya sejarah perjalanan transfer dan lain sebagainya. Dan bagi Anda yang belum pernah transfer ya, saya sudah berkali-kali lah tentunya. Saya pernah beli pupuk ya, barter pupuk. Kemudian saya pernah barter emas kecil-kecilan ya. Saya pernah barter mobil-mobilan. Nah, itu dengan 0,00 sekian lah pokoknya. Nah, ternyata ya sejarahnya itu sudah mencatat bahwasannya kita menyepakati yaitu nilai konsensus. Nah, bagi Anda yang sudah migrasi tapi belum melakukan yang namanya tes transfer ya untuk mendukung global konsensus. Nah, Anda siap-siap dong ya, minta dompet wallet orang lain, kemudian Anda transfer. Nah, di situ akan tercatat di P-Block Explorer bahwa Anda menyepakati yang namanya global konsensus tersebut. Nah, jadi teman-teman, rahasia terbesar di P-Network itu banyak sekali belum diketahui orang. Nah, orang-orang yang jelas sekali ya mungkin kita sering posting di media sosial tapi orang acuh ya. Nah, karena mereka tidak tahu, mereka tidak belajar, mereka tidak memahami dan tidak bertanya. Padahal Nicholas Kokalis itu adalah orang pintar ya, yang ahli blockchain di Universitas Stanford. Nah, sementara kita aja menggadang-gadang orang yang pintar di universitas yang ada di negeri ini. Tapi kenapa ketika ada di Stanford sana, mereka tidak menghargai dan mereka tidak mau mempelajari atau ingin mengetahui. Nah, karena mereka memang tidak mau bertanya. Udah, biarkan saja. Karena mereka tidak mau bertanya, kita yang lanjut ya. Jadi, P-Network ini punya aset yang besar teman-teman. Nah, mengapa Cina begitu yakin? Karena yang jelas pertama Cheng Dofan dan Nicholas Kokalis itu adalah pasangan antara ya Yunani, Amerika dan Cina ya. Nah, mereka percaya karena mereka ahli gitu ya. Kalau kita percaya dengan ahli dan yakin kita akan menuai hasil. Nah, kita pahami secara bahasa sederhana yaitu ketika kita ya yang hari ini meninggalkan Pi ya, kemudian tidak paham ya, pastinya mereka juga akan nanti mengalami kerugian. Jadi, aset terbesar di P-Network adalah teknologi blockchain Web 3.0 yang belum pernah ada. Bahkan Bitcoin saja itu adalah blockchain 1.0. Kemudian media sosial yang hari ini sering kita gunakan itu antara lain blockchain 2.0 atau website 2.0 ya. Seperti Facebook, Twitter, WhatsApp itu 2.0. Sementara P-Network itu 3.0. Nah, kalau orang yang merasa berpikir, ya ini adalah bisnis yang sangat luar biasa, maka dia akan sadar dan mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi di dunia ini. Tapi karena mereka tidak mau tahu, ya silakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian aset terbesarnya adalah memiliki puluhan juta pioner yang ini mengalahkan seluruh pioner dari penambangan koin yang pernah ada di dunia. Nah, kemudian Web 3.0 ya, ini merupakan rangkaian kesuksesan dengan koin Pi. Dan ini belum pernah diulas sih sebenarnya di ya konten-konten yang lain. Nah, karena Web 3.0 ini adalah internet generasi ketiga yang bisa disebut dengan web semantik ya. Jadi web semantik ini di dalam web itu ya ada teknologi AI,
artifisial ya, intelijensia. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada kecerdasan buatan. Awalnya adalah web 1.0. Di sini orang hanya buat cerita dan dibaca, serba terbatas informasinya. Kemudian ada web 2.0 seperti Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini sudah berlalu. 2023 ya, web 3.0 ini akan muncul ke permukaan. Nah, jadi perkembangan kemajuan zaman itu memang sudah direncanakan. Web 3.0 dibangun di atas blockchain atau rantai blok yang sangat aman dan tidak akan ada peretasan, sebab semua data itu dikunci dan dikendalikan dan disebut dengan namanya desentralisasi. Nah, jadi apakah hubungannya kesuksesan Pi Network dengan CoinPi? Nah, ini adalah aset yang sangat besar, menghasilkan uang yang unlimited, teman-teman. Di samping Pi Network mengembangkan CoinPi, Pi Network akan menjadi tempat ribuan situs, aplikasi, dan jaringan internet yang tentunya mereka menyewa dan harus membayar ke Pi Network melalui ya mungkin websitenya Pi Browser, teman-teman ya. Nah, kita ketahui nilai aset satu aplikasi Twitter saja itu bisa dijual dengan harga 683 triliun rupiah yang sekarang sudah dibayar oleh Elon Musk ya, oleh Elon Musk, orang nomor 1 terkaya di jagat raya ini. Nah, itu masih satu aplikasi, belum lagi YouTube, Google dan lain sebagainya, dan jumlahnya jutaan aplikasi di dunia. Jika sebuah aplikasi menumpang atau mengontrak di blockchain-nya Pi Network, contoh bayangkan jutaan situs aplikasi membayar ke Pi Network. Hal ini saya nggak bisa hitung ukuran nilainya. Akan tetapi jika satu aplikasi bisa menghasilkan ratusan triliun ya, dikalikan jutaan aplikasi di dunia dari aplikasi game, akuntansi, arsitektur, pemerintahan dan lain sebagainya, sungguh amat besar nilai aset Pi Network. Jadi jika Anda mengatakan dari mana uang Pi Network, asetnya ya dari teknologi blockchain ini, di mana seluruh data aset negara akan tersimpan rapi di blockchain Pi Network, dan tentu Pi Network memberikan tawaran supaya seluruh uang di dunia disimpan di blockchain dan ditukarkan ke CoinPi. Tak terbayangkan jika ratusan triliun dolar akan mengalir diubah ke CoinPi. Tentu ya, dengan CoinPi yang langka, nilai harga koin pun tidak akan pernah turun karena semua negara, institusi, aplikasi, perusahaan, jasa dan barang akan menggunakan teknologi blockchain fee, di mana setiap aplikasi yang numpang akan membayar untuk nilai aset koin yang dipegang. Semakin banyak memakai web 3.0, Pi Network semakin besar uang yang dihasilkan dan semakin naik harga dari sebuah koin Pi. Nilai koin Pi tidak hanya ditentukan oleh global konsensus, karena global konsensus adalah titik awal dari tahap menentukan nilai koin Pi. Namun, kenaikan adalah karena uang yang dihasilkan dari penyewaan dan hasil iklan di internet generasi ketiga atau web 3.0 semakin besar, dan supaya negara perusahaan beralih dari web 2.0 ke 3.0, dan akibatnya jumlah uang di nilai koin itu akan meningkat. Kelebihan dari web 3.0, semua orang semakin mudah, semakin lancar, semakin cepat, semua hal pertanyaan, maka solusinya mesin akan memberi jawaban dan setiap persoalan. Sampai kontrak antar perusahaan pun bisa menggunakan smart contract di Pi Network. Orang semakin gampang mengambil keputusan, dan perusahaan dalam dunia arsitektur, akuntansi, perbankan akan sangat tergantung dengan Pi Network. Maka itu teman-teman, Cina sangat antusias sekali dengan Pi Network. Mereka sadar betul nilai perusahaan di Pi Network sangat kaya raya, yaitu jumlah komunitas yang sangat besar, dan ketergantungan dunia akan Pi Network akan semakin tinggi. Dan perubahan akan berlomba-lomba berinvestasi di Pi Network. Ketika kita lihat di Brainstorm Pi Browser, kita menemukan bahwa akan banyak fasilitas perbankan, uang digital, online shop, GrabFood, sampai koneksi ke KTP kita. Hal ini karena kemudahan akses cepat dan sangat aman, dan semua orang akan lebih mudah berkomunikasi dengan dunia virtual secara 3 dimensi. Inilah rahasia terbesar di Pi Network yang banyak orang belum sadari, bahwa nilai koin Pi yang kita pegang saat ini sangat tinggi nilainya. Sampai-sampai kata orang Cina di daratan Tiongkok sana, yaitu harganya 314.159 dolar, atau itu setara dengan 4,7 miliar rupiah. Dan ya, itu adalah harga sayur katanya. Jika kita memahami dari apa yang ya diulas saat ini, walaupun tanpa data ekonomi, bisa kita bayangkan jika seluruh aktivitas internet di dunia numpang duduk di blockchain Pi Network, seberapa besar nilai yang akan dihasilkan.
Oleh Pi Network belum ada data analisis. Namun cukup kita bayangkan bahwa koin Pi nyata. Mungkin ini yang bisa mungkin ya, ini yang dapat saya bagikan buat Anda semuanya. Dan jagalah koin Pi Anda masing-masing. Jaga prasa sandi, jaga sandi tangan Anda atau jari Anda. Kemudian bungkus dengan rapi, simpan di tempat surat yang sangat berharga. Dan jangan lupa klik petir setiap waktu. Pokoknya semuanya akan berubah di tahun 2023 untuk Anda semua. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Semangat dan salam TIR. Ceder, ceder, ceder.